Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilas Rudin dengan NIM 230500886. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti UAS karena absensi saya tidak mencukupi sehingga saya tidak dapat mengikuti UAS. Dengan tugas ini saya berharap dapat memenuhi syarat untuk mengikuti UAS. Nah, di sini tugasnya itu mengenai pengenalan Figma dan Balsamiq. Untuk latar belakangnya, rancangan UI UX diperlukan untuk meminimalkan kesalahan sebelum pengembangan aplikasi. Lalu ada desain awal yang membantu menentukan alur, fungsi, dan kebutuhan pengguna. Lalu ada tools desain digunakan untuk menyatukan persepsi antara desainer, developer, dan stakeholder. Figma dan Balsamiq memiliki peran yang sangat berbeda dalam proses tersebut. Sebelum masuk ke materi Figma dan Balsamiq, kita juga harus paham tentang konsep dasar UI dan UX. Konsep dasarnya itu ada user interface, yang dimana suatu elemen visual yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya itu ada layout, ada tombol, ada warna, dan tipografi. Untuk user experience yaitu UX, pengalaman dan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi UI. Untuk UI berfokus pada tampilan dan UX berfokus pada alur dan kemudahan pengguna. Itu kesimpulannya. Lalu Figma, pengertian dan perannya itu, Figma adalah aplikasi desain UI UX berbasis cloud yang digunakan untuk merancang tampilan antarmuka website maupun aplikasi. Salah satu keunggulan utama Figma adalah kemampuannya untuk digunakan secara kolaboratif. Beberapa pengguna dapat mengedit satu file yang sama secara real time, sehingga sangat cocok digunakan dalam kerja sama tim. Lalu Figma juga tidak hanya digunakan oleh desainer, tetapi juga oleh developer dan stakeholder untuk melihat serta mengevaluasi rancangan sebelum masuk ke tahap pengembangan. Lalu fitur utamanya ada apa aja sih, yaitu ada frame, yaitu area kerja yang mempresentasikan ukuran layar seperti mobile, tablet, atau desktop. Lalu ada komponen, yaitu elemen desain yang digunakan berulang kali seperti tombol atau navbar, sehingga desain menjadi konsisten. Lalu ada prototype, yaitu fitur untuk menghubungkan antar frame sehingga dapat mensimulasikan alur penggunaan aplikasi. Selain itu, Figma juga mendukung penggunaan plugin yang membantu mempercepat proses desain serta pengelolaan icon dan warna. Sekarang masuk ke materi Balsamiq, yaitu pengertian dan tujuannya juga. Balsamiq suatu aplikasi yang digunakan untuk membuat wireframe, yaitu rancangan awal tampilan aplikasi atau website. Lalu wireframe berfungsi sebagai gambaran struktur dan tata letak sebelum desain visual dibuat secara detail. Lalu untuk tampilan Balsamiq juga sengaja dibuat sederhana dan menyerupai sketsa agar pengguna lebih fokus pada fungsi dan alur, bukan pada warna atau estetika. Dan ini ada fungsi dan kegunaan Balsamiq, yaitu fungsinya menuangkan ide awal desain dan membuat rancangan kasar. Untuk merancangan kasar tampilan, membantu diskusi konsepnya, dan juga bisa mempercepat proses brainstormingnya. Lalu ada tahapan penggunaan UI atau UX ya. Itu yang pertama ada identifikasi kebutuhan si pengguna, lalu perancangan wireframe yaitu Balsamiq. Nah, untuk desain visualnya kita baru menggunakan Figma. Untuk prototype dan evaluasi desain. Nah, di sini ada perbandingan Figma dan Balsamiq. Untuk aspeknya ada tahap, tampilan, dan tujuan.
Figma dan balsamik ini ada tahap, untuk di aspek tahapnya itu ada Figma itu kan desain lanjutan, untuk atau balsamik yang tadi sudah dijelaskan yaitu aplikasi yang desain visual kasar ya atau desain awal. Untuk tampilannya visual lebih detail untuk Figma ini, dan balsamik sederhana sketsanya. Tujuannya untuk Figma itu UI atau user interface-nya dan prototype, untuk balsamik wireframe. Dan juga ada perbedaan Figma dan balsamik, yaitu ada aspek yaitu tujuan, tampilan, interaksi, tahap, dan kolaborasi. Tujuan Figma dan balsamik ini untuk perbedaannya, Figma itu tujuannya untuk ke desain UI UX secara detail, kalau balsamik ke wireframe awal. Untuk tampilan, Figma ini full warna dan visual. Kalau perbandingannya dengan balsamik itu sketsa sederhana. Berarti interaksinya prototype interaktif untuk Figma, dan balsamik itu tidak interaktif. Dan untuk tahap, untuk Figma ini ke tahap lanjutan, kalau balsamik ini aplikasi wireframe yang tahap awal. Dan untuk aspek kolaborasinya ini Figma ini secara real time, untuk balsamik tapi terbatas. Untuk kelebihan dan keterbatasannya, untuk Figma ini kelebihannya visual detail dan kolaboratif, tapi ada keterbatasannya, gitu, kurang efektif untuk ide mentah seperti itu. Dan untuk balsamik kelebihannya cepat, fokus untuk konsepnya, tapi untuk keterbatasannya tidak cocok untuk desain akhir seperti itu. Simpulannya, Figma dan balsamik merupakan tools perancangan UI UX yang memiliki fungsi dan peran berbeda dalam satu alur kerja desain. Balsamik efektif digunakan pada tahap awal perancangan untuk memvisualisasikan struktur dan alur aplikasi tanpa terfokus pada detail visual. Figma digunakan pada tahap lanjutan untuk menyempurnakan desain menjadi tampilan visual yang detail dan prototipe interaktif. Pengguna balsamik dan Figma secara berurutan dan tepat dapat meningkatkan efisiensi perancangan serta meminimalkan kesalahan pada tahap pengembangan. Untuk pemilihan tools desain yang sesuai dengan tahap perancangan sangat berpengaruh terhadap kualitas pengalaman pengguna atau UX dan keberhasilan produk digital. Sekian itu saja dari saya untuk materi dari Figma dan balsamik. Saya harap saya dapat mengikuti UAS nanti. Terus sekali lagi terima kasih, dan bila ada kata yang kurang berkenan mohon maafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.